bersama tentang apa itu pilek alergi dan bagaimana dampaknya pada THT anak. Di sini ayah bunda rekan-rekan boleh mengirimkan pertanyaan melalui chat yang nanti akan saya sampaikan kepada Dokter Ana dan akan kita bahas bersama. Sebelumnya, Dokter Ana akan memberikan suatu materi singkat sebagai overview kita hari ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Kepada Dokter Ana kami persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya, selamat pagi Ayah Bunda dan teman-teman sekalian. Kita bertemu ya pada acara pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak pilek alergi terhadap THT anak. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Dokter Febri ya. Saya Dr. Ana Mailasari dari spesialis THTKL dari FK Undip dan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ya, jadi kita sering sekali ya menemuin anak kita itu sering pilek gitu ya, bersin-bersin, hidungnya meler ataupun hidungnya tersumbat seperti itu. Nah, sebetulnya pilek ini disebabkan oleh beberapa penyebab yang utama. Yang pertama, sering sekali disebabkan karena adanya alergi. Kemudian yang kedua, karena infeksi, bisa itu infeksi virus ataupun infeksi bakteri seperti itu. Kemudian pilek yang berikutnya disebabkan karena adanya tumor di dalam hidung. Contohnya adalah adanya polip. Tentu Bapak Ibu sudah sedikit mengenal ya mengenai polip itu. Dan yang terakhir adanya kelainan anatomi atau kelainan struktur di dalam hidung itu sendiri sehingga memudahkan anak untuk menjadi sering pilek. Nah, hari ini kita tidak akan membahas mengenai macam-macam penyebab dari pilek, tapi kita akan mengkhususkan salah satu penyebab yang mungkin juga banyak ditemui ya, atau mungkin memang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pilek alergi, pilek yang disebabkan karena alergi, yang dalam bahasa medis kedokteran kita kenal sebagai rinitis alergi, itu adalah sesuatu radang pada hidung yang disebabkan adanya alergen. Alergen itu apa? Alergen adalah zat yang berupa protein yang dapat menyebabkan reaksi radang di dalam hidung itu. Alergen ini dapat berupa benda yang terhirup, misalnya seperti debu, bulu binatang, binatang peliharaan seperti kucing, anjing, ataupun burung seperti itu. Bisa juga disebabkan karena makanan. Nah, kalau makanan ini kan sering sekali ya putra-putri, ayah bunda sekalian itu suka mengkonsumsi susu ataupun coklat. Nah, ternyata beberapa dari makanan itu bisa menyebabkan atau men-trigger kejadian pilek pada putra-putri sekalian. Nah, sekarang kita mau melihat sebetulnya kalau pada pilek alergi atau rinitis alergi, apa saja sih gejala dan tandanya yang bisa dikenali ayah bunda sekalian? Nah, yang pertama, jadi untuk gejala, rinitis alergi atau pilek alergi ini punya 4 gejala utama. Jadi yang pertama, kalau putra-putri ayah bunda sekalian sering sekali bersin yang nggak ada sebab gitu ya, tahu-tahu bersin-bersin. Kemudian suka kucek-kucek hidung karena hidungnya gatal gitu. Kadang-kadang nggak ada apa-apa tuh, tapi sukanya hidungnya diusap-usap terus ya, seperti itu. Kemudian juga gejala yang berikutnya adalah pilek yang ingusnya encer. Jadi ingusnya itu cenderung jernih dan encer. Dan yang terakhir, kalau putra-putri ayah bunda sekalian mengeluhkan hidungnya terasa mampet atau tersumbat seperti itu, sehingga kadang suka susah napas ini gitu, atau suaranya menjadi bindeng. Nah, apabila ditemukan 2 dari 4 gejala tersebut, maka bisa dikatakan putra-putri ayah bunda sekalian mempunyai gejala rinitis alergi. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih tanda klinis atau pada fisik putra-putri ayah bunda tercinta sekalian, apa yang bisa menunjukkan. Jadi kalau kita lihat putra-putri ayah bunda, ini bawah matanya itu sedikit berwarna lebih gelap. Nah, ini kita bisa mencurigai ya ke arah alergi. Kemudian yang kedua adanya nasal crease atau garis pada bagian punggung dari hidung. Biasanya kalau sering dikucek-kucek atau diusap-usap seperti itu, akan menimbulkan bekas yang dikenal sebagai nasal crease. Pada saat putra-putri ayah bunda sekalian dibawa ke dokter,
terutama dokter teh kita mengobatinya gitu ya. Kalau alergi memang itu suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan, tapi bukan tidak mungkin putra-putri jadi tidak mengalami gejala. Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan apa? Tentu saja menghindari penyebab dari alergi. Itulah pentingnya mengidentifikasi penyebab alergi tersebut. Atau bisa juga kalau memang bila terpapar debu gitu mulai timbul gejala, ya putra-putrinya bisa dipakaikan masker, apalagi pada masa era pandemi COVID seperti sekarang ya. Tentu saja penggunaan masker itu suatu kewajiban seperti keharusan gitu bagi kita. Nah, ini juga membantu untuk mencegah kekambuhan dari alergi. Yang kedua, mungkin diperlukan meminum obat yang kita kenal sebagai obat anti alergi atau mungkin ayah bunda mengenal istilah sebagai antihistamin. Kemudian mungkin juga putra-putrinya memerlukan obat semprot hidung untuk mengurangi reaksi alergi yang berlebihan, ataupun bisa juga dengan menggunakan cuci hidung seperti yang akan kita lihat pada video berikut. Jadi pada video ini kita bisa lihat, jadi kalau ada partikel-partikel gitu ya yang di dalam hidung itu kalau dicuci itu akan hilang sehingga reaksi alerginya akan lebih berkurang. Sangat mudah untuk pelaksanaannya, jadi tinggal disiapkan untuk cairan steril, kemudian diambil menggunakan alat khusus, kemudian disemprotkan aja ke dalam hidung. Nah, ini akan mencuci bagian dalam hidung, baik hidung kanan maupun hidung kiri. Sehingga bagian dalam hidung itu akan bebas dari alergen, sehingga reaksi alerginya akan sangat-sangat berkurang, seperti itu. Ini bisa dilakukan setiap hari ya, ayah bunda sekalian, jadi tidak harus menunggu sakit seperti itu kalau mulai ada gejala atau memang habis bermain-main di tempat yang banyak debu, sebaiknya putra-putrinya disarankan untuk melakukan cuci hidung. Nah, kemudian yang terakhir, kadang-kadang memang diperlukan tindakan operasi bila ternyata rinitis alergi tadi menimbulkan kelainan di dalam hidung yang strukturnya menimbulkan keluhan yang menetap ataupun ada penyakit penyerta. Nah, hari ini kita akan membahas nih tentang apa saja sih penyakit-penyakit yang bisa menyertai atau menjadi dampak dari rinitis alergi. Nanti kita akan melihat dampaknya pada telinga, pada hidung, dan pada tenggorok. Yang pertama pada telinga. Jadi kalau kita lihat, kadang anak kita kalau putra-putri ayah bunda kalau misalnya sedang pilek, pasti mengeluh telinganya terasa sakit atau minimal telinganya terasa penuh seperti itu. Nah, ternyata memang ada kaitannya dari infeksi atau radang di dalam hidung, itu akan menyebabkan radang di dalam telinga karena ada saluran yang menghubungkan hidung ke telinga. Sehingga kadang-kadang putra-putri ayah bunda akan mengalami yang namanya radang telinga akut, yang kita bisa lihat gejalanya biasanya nyeri, putra-putri menjadi rewel, ataupun ada demam yang tinggi. Kemudian kalau diperiksa di dokter THT akan tampak gambaran seperti ini nih. Jadi gendang telinganya menjadi merah dan lebih cembung. Atau mungkin putra-putri ayah bunda tidak mengeluhkan demam, tidak mengeluh nyeri, tetapi terasa kurang pendengaran dan telinganya selalu seperti ada air di dalam. Nah, ini yang kita kenal sebagai radang telinga tengah karena efusi atau karena adanya cairan. Kedua hal ini merupakan dampak dari penyakit telinga yang paling sering ditemukan pada putra-putri yang alergi. Yang berikutnya dampak pada hidung. Apa saja dampaknya? Yang pertama, putra-putri ayah bunda mungkin akan sering mengalami mimisan. Jadi perdarahan dari hidung, mimisan yang kita kenal sebagai epistaksis, ini bisa disebabkan karena hidungnya gatal, jadi sering digosok-gosok atau mungkin dikorek-korek gitu ya bagian dalam hidungnya karena ada ingus yang kering, sehingga
menyebabkan struktur di dalam hidung ini yang pada anak-anak masih tipis lapisannya itu akan menjadi mudah berdarah, jadi menjadi lecet dan berdarah. Nah, ini akan menyebabkan mimisan yang berulang. Kemudian apabila rinitis alerginya berlangsung lama dan tidak pernah diobati atau tidak pernah mendapatkan terapi yang tepat, bisa berlanjut menjadi sinusitis ataupun tumbuh menjadi polip. Nah, ini yang harus diwaspadai karena pada keadaan sinusitis ataupun polip, ini kadang-kadang memerlukan tindakan operasi apabila tidak bisa disembuhkan dengan obat atau terapi. Yang terakhir adanya radang pada bagian hidung, itu bisa menimbulkan radang di daerah belakang hidung yang kita kenal sebagai tempat tonsil atau amandel di belakang hidung. Kita sebut daerah ini kita kenal sebagai adenoid. Jadi kalau hidungnya sering pilek, itu akan menyebabkan adenoid pada putra-putri ayah bunda sekalian menjadi membesar. Nah, kalau membesar apa akibatnya? Biasanya adanya sumbatan di dalam hidung akan menimbulkan putra-putri ayah bunda jadi sulit untuk bernapas melalui hidung. Ini adalah gambaran kalau kita melihat di dalam hidung apa yang terjadi pada putra-putri yang mimisan berulang. Kita bisa lihat ada perdarahan ya, titik perdarahan. Atau pada putra-putri yang mengalami sinusitis ataupun polip, itu akan tampak gambaran seperti ini. Kalau polip ada sesuatu yang tumbuh di dalam hidungnya, gambarnya akan tampak warnanya jernih, kemudian semakin lama semakin membesar. Dan yang terakhir, kalau didapatkan pembesaran dari adenoid, itu semakin besar ukurannya tentu semakin menghalangi jalan napas. Gejala-gejala yang paling sering kurang lebih hampir sama, yaitu hidung tersumbat, pilek, batuk yang tidak sembuh-sembuh, ataupun bernapas melalui mulut. Sehingga kalau tidur mungkin putra-putrinya sering sekali mengorok seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dampak dari pilek alergi ini terhadap tenggorok dari putra-putri Bapak Ibu tercinta atau ayah bunda ya. Kenapa sih kalau yang sakit hidungnya tetapi malah yang mengalami radang tenggoroknya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah struktur hidung. Kalau struktur hidung ini mengalami radang, ini kan berlanjut ya sampai ke tenggorok sehingga tenggoroknya pun akan mengalami radang. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan radang di tenggorok, tentu ayah bunda sudah mengenal. Yang pertama adalah tonsilitis atau radang pada amandel. Kemudian yang kedua adalah faringitis atau radang di daerah dinding tenggoroknya. Dan yang ketiga itu adalah laringitis atau radang di daerah pita suara. Gejalanya apa saja? Gejalanya bisa berupa sakit saat menelan, kemudian batuk, bisa disertai suara serak, kemudian anak-anak menjadi malas makan karena tenggoroknya mengganjal, terasa penuh gitu ya, ataupun terasa sakit kalau makan. Kadang-kadang jadi sering muntah karena ada lendir yang tidak bisa dibatukkan, kemudian bisa juga sering tidur mendengkur, dan ini pada anak-anak yang mempunyai radang amandel yang kronik atau tonsilitis kronik, jadi sakitnya sudah lama seperti itu, sering sekali menjadi mudah mengantuk, terutama saat di dalam kelas atau menerima pelajaran. Nah, gambarannya seperti apa? Ini kita bisa lihat ya, kalau amandel yang membesar, ini kadang-kadang penuh sekali sampai memenuhi rongga mulut, bisa juga amandelnya nggak besar, tapi dinding tenggoroknya menjadi bengkak dan kadang kemerahan. Kemudian bisa juga pita suaranya yang menjadi menebal ataupun bengkak seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari dampak pilek alergi terhadap tenggorok dari putra-putri ayah bunda sekalian. Apa yang diakibatkan dari penyakit-penyakit THT tersebut? Yang pertama tentu saja apabila ada gangguan pada telinga, terutama jadi kurang mendengar gitu, akan menimbulkan gangguan komunikasi. Jadi kadang-kadang nggak dengar kalau dipanggil gitu ya,
atau diajak berbicara tidak memperhatikan misalnya seperti itu, atau juga jadi terganggu sosialisasi antar temannya. Dan kadang-kadang pada pasien-pasien atau putra-putri yang sering sakit tentu saja akan menimbulkan harus izin ke sekolah karena sakit, karena demam, karena batuk atau pilek seperti itu. Dan bisa menjadi nanti akan menimbulkan kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah yang tentu saja berdampak pada prestasi belajar. Tentu hal ini sangat tidak ingin ya, kita tidak ingin itu terjadi. Sehingga ini beberapa hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh ayah bunda sekalian. Jadi apabila putra-putrinya mengalami bersin, hidungnya gatal, sering gatal, lusek-lusek hidung gitu ya, kemudian hidung pilek yang encer dan tersumbat, kalau kambuh-kambuhan dan menahun itu perlu diwaspadain. Kemudian bila pilek lebih dari 3 hari, tidak sembuh misalnya dengan obat yang diberikan ayah bunda sekalian, itu harus dibawa ke dokter. Kemudian kalau muncul komplikasinya tadi apa? Seperti sinusitis ataupun adanya polip, nanti akan ditandai adanya ingusnya menjadi kental, berwarna lebih kuning atau keruh, kemudian berbau, disertai keluhan nyeri kepala atau nyeri daerah wajah. Nah ini harus kita waspadain. Pada putra-putri yang mimisan, walaupun sedikit-sedikit tapi berulang, kadang-kadang dalam 1 minggu 2-3 kali mimisan seperti itu dan berulang hampir sepanjang tahun, itu harus diwaspadain. Kemudian tentu saja bila ada keluhan telinga, jadi kalau putra-putrinya mulai suka abai gitu ya, kalau dipanggil gitu tidak langsung merespon, atau dari gurunya menyatakan kok ada gangguan dalam konsentrasi dalam menangkap pelajaran, ini perlu diperiksakan untuk telinganya. Dan yang terakhir, apabila putra-putri Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda sering batuknya lama sampai 2-3 bulan tidak sembuh dengan obat yang sudah diberikan, ataupun tidurnya mengorok sehingga kadang suka sesak saat tidur gitu ya, gagap gitu, atau tiba-tiba terbangun terbatuk-batuk saat tidur, ini perlu diwaspadain karena ada kemungkinan putra-putri tercinta mengalami pilek alergi yang sudah terjadi komplikasi pada area telinga, hidung, ataupun tenggorok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk informasi yang lainnya bisa memfollow dari Instagram kami, dari Prodi Kesehatan Anak, Prodi THT-KLFK Undip, ataupun subscribe pada YouTube kami. Semoga apa yang saya berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Dr. Feby. Terima kasih dokter untuk paparannya, sangat luas ya dok ya ternyata ya. Kita mungkin selama ini taunya hanya pilek alergi, ternyata efeknya bisa ke hidung, bisa ke telinga, bisa ke tenggorokan. Lalu untuk anak-anak juga di sekolah juga bisa terganggu, tidurnya pun bisa terganggu. Jadi mungkin ini udah mulai masuk dokter pertanyaan-pertanyaannya. Saya bacakan dari yang masuk pertama mawon nih dok. Ya, terima kasih. Ini diinformasikan dokter dari salah satu penanya, pernah melakukan cek alergi pada anak dokter karena memang dilihat anaknya sering pilek. Nah, dari tes alergi itu kan ternyata hasilnya banyak sekali makanan atau ini yang alergi dok. Nah, yang ditanyakan bagaimana, apakah semuanya harus dihindari atau ada tahap-tahapnya gitu dokter? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ayah bunda biasanya kalau yang sulit diterima adalah kalau dilakukan tes alergi kemudian yang positif banyak gitu ya, terutama untuk hal-hal yang sulit untuk dihindari. Misalnya tadi kan saya sudah menyebutkan kalau alergi itu bisa 2 ya, bisa sesuatu yang dihirup ataupun bisa sesuatu yang dimakan. Nah, untuk yang hirupan itu biasanya nanti lebih mudah untuk dilakukan penanganan karena kita bisa menghindari misalnya dengan menjaga kebersihan, menghindari debu, memakai masker misalnya seperti itu sudah cukup membantu. Ya, yang agak sulit adalah makanan ya, apalagi nanti kalau ayah bunda mendapat hasil tesnya
Dari 50 yang dites, 20 positif seperti itu. Tentu membuat resah ya. Nah, tipsnya adalah jadi pada tes alergi itu biasanya ada yang namanya derajat atau tingkatan. Jadi hasilnya akan bervariasi mulai dari tingkat sensitivitas yang rendah, jadi tidak terlalu sensitif terhadap alergen tersebut, sampai pada tingkat sensitivitas yang tinggi. Jadi baru terpapar sedikit sudah muncul alerginya dan mungkin reaksinya berlebihan seperti itu. Jadi bisa ayah bunda bisa mencermati dari hasil tes alerginya yang derajatnya paling tinggi itu memang wajib untuk dihindari. Biasanya kalau menggunakan tes alergi yang objektif yang ada angkanya itu ada angka 1 sampai 5. Jadi pada derajat positif 3 sampai 5 itu mutlak harus dihindari. Sedangkan untuk yang positif 1 ataupun 2 itu bisa kita lakukan yang namanya challenge test. Jadi dicobakan dulu apakah benar-benar memberikan reaksi alergi atau tidak. Kalau ternyata reaksi alerginya minimal atau tidak langsung atau mungkin malah tidak timbul, makanan tersebut tetap boleh dikonsumsi. Begitu. Ya, terima kasih dokter. Jadi nggak semuanya dihindari gitu ya dok ya, tetap ada. Iya, nanti putra-putrinya nggak bisa makan ya. Oke dok. Lalu ada pertanyaan lagi dokter, untuk alergi itu apakah bisa sembuh dok dan apa harus minum obat setiap hari atau bagaimana gitu dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya tadi sudah saya sampaikan sebetulnya untuk alergi sendiri sembuh itu bisa diusahakan. Jadi memang alergi itu terkait dengan genetik ya. Jadi memang yang pertama bisa jadi faktor keturunan, bisa dari ayah bunda, bisa dari kakek nenek atau mungkin malah om tante seperti itu. Sehingga karena dia berkait dengan genetik, proses penyembuhannya agak lebih sulit dibanding infeksi. Jadi yang perlu diperhatikan bila ayah bunda mengetahui putra putrinya alergi, itu harus dilakukan tes alergi sehingga penyebabnya bisa dihindari. Dengan menghindari penyebab itu akan mengurangi kemungkinan timbulnya gejala. Nah, untuk menghilangkan sama sekali itu tidak bisa ya, jadi tidak bisa kalau total sembuh total seperti itu. Tapi ada yang namanya prosedur imunoterapi, jadi semacam imunisasi untuk penderita alergi, di mana pasien akan dilakukan semacam imunisasi secara berkala, semacam itu, sehingga lebih kebal terhadap semua alergen. Nah, itu akan bisa membuat atau memberikan kenyamanan pada penderita alergi karena jadi tidak timbul gejala dalam beberapa tahun. Nah, cuman itu ada prosesnya ya dan mungkin selama proses agak kurang nyaman seperti itu. Tetapi yang paling utama adalah apakah penderita alergi harus selalu minum obat? Jawabannya tidak. Selama bisa menghindari penyebab, tidak diperlukan penggunaan obat-obatan. Terima kasih dokter. Itu jawaban dari saya. Berarti tetap penghindaran gitu dok yang paling utama. Iya, nomor 1 adalah avoidance atau menghindari penyebab. Terima kasih dok. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi dok. Tadi dijelaskan selain pilek alergi itu bisa ke polip dan sinusitis juga ya dok. Nah, apakah bisa berkembang jadi kanker gitu dok? Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau alergi itu memang pada prinsipnya karena dia radang di dalam hidungnya, jadi hidungnya jadi sering bengkak, kemudian beringus. Nah itu lebih memicu terjadinya infeksi di dalam hidung. Kita tahu kalau infeksi di hidung bisa menimbulkan sinusitis ataupun polip. Tetapi untuk alergi sendiri dalam literatur tidak pernah disebutkan berubah menjadi kanker. Jadi ayah bunda tidak usah khawatir ya. Kalau untuk menjadi kanker mungkin tidak, tapi untuk menjadi infeksi yang berulang ataupun tadi beberapa penyakit yang berkaitan dengan alergi itu bisa terjadi kalau tidak dihindari penyebabnya. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi dok.
Apakah perlu memasang AC atau alat yang membuat kualitas udara itu lebih baik, dokter, em, supaya pilek alergi pada anak itu tidak sering kambuh, dok? Oh iya. Iya, jadi banyak ya produk-produk yang ditawarkan yang menyebutkan kalau bisa mengurangi kekambuhan alergi atau menghilangkan alergi. Jadi seperti ini, pada prinsipnya apabila putra-putri ataupun kita sendiri mengalami alergi atau pilek alergi yang disebabkan karena hirupan, di Indonesia yang paling banyak penyebabnya memang karena debu rumah atau yang juga mites atau tungau. Jadi sebetulnya yang utama adalah menghindari tumpukan debu pada perabot, terutama yang ada di dalam kamar, karena kita tahu kita lebih lama berada di kamar. Jadi kalau malam hari itu paling tidak kalau putra-putri ayah bunda kan mulai jam 8 mungkin atau jam 9 sampai jam 5 pagi ya, itu akan tidur dan terus-menerus berada di kamar. Sehingga untuk mengurangi kejadian alergi tentu diperlukan penghindaran atau meminimalkan untuk paparan alergen. Penggunaan AC sendiri sebetulnya diizinkan selama suhunya tidak terlalu dingin. Jadi pada penderita alergi itu perlu diingat itu menjadi lebih sensitif terhadap udara dingin. Jadi kadang-kadang malah kalau AC-nya terlalu dingin itu akan menyebabkan reaksi alerginya jadi muncul. Jadi menjadi lebih sering bersin-bersin ataupun hidungnya menjadi tersumbat seperti itu. Beberapa produk yang ditawarkan bisa mengeliminasi untuk alergen, mungkin bisa digunakan walaupun tidak bisa berfungsi maksimal apabila di dalam kamar tetap banyak tumpukan debu, misalnya terdapat karpet yang jarang dibersihkan atau tempat tidurnya jarang divakum seperti itu sehingga debunya malah menempel di dalam tempat tidur ataupun ada tumpukan buku-buku yang tidak berada di dalam pintu kaca atau dalam lemari yang tertutup, itu akan tetap menimbulkan paparan alergen untuk pasien. Jadi menggunakan alat tambahan itu bisa membantu apabila memang kebersihan di dalam kamar tersebut dijaga. Terima kasih, Mungkin dok. Tetap itu. bersih-bersihnya ya, dok ya, yang utama ya, dok Iya, ya. tetap bersih-bersih Oke, nomor satu. iya, dokter. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, untuk kejadian-kejadian dok yang pilek alerginya itu menjadi sinusitis, dokter. Yang seperti apa yang sampai harus dioperasi nih, dok? Oh iya. Jadi tadi kan saya singgung sedikit ya mengenai terapi pada pasien atau putra-putri yang mengalami pilek alergi. Jadi apabila sudah terjadi gangguan yang menetap di dalam hidung, terutama pada sinus paranasal, sinus itu adalah suatu rongga ya di dalam hidung atau di wajah kita, di kepala, seharusnya berisi udara. Pada keadaan alergi yang lama, rongga tersebut pintunya akan tertutup sehingga rongga tersebut tidak lagi berisi udara tapi menjadi berisi cairan ataupun polip. Pada keadaan sinusitis yang menetap, jadi kita sebut sebagai sinusitis akut, kronik, itu pertama selalu diusahakan penggunaan terapi atau pengobatan dulu. Baru bila dengan pengobatan itu gagal, nah baru sinusitis itu harus dilakukan operasi. Tujuan operasinya tentu saja untuk mengeluarkan cairan ataupun polip yang sudah terlanjur tumbuh di dalam sinus sehingga sinusnya menjadi sehat dan normal kembali. Pada kasus-kasus polip itu mau tidak mau harus dilakukan tindakan operasi. Nah, makanya ayah bunda agar tidak perlu dilakukan tindakan operasi pada putra-putri tercintanya, tentu kita sudah bisa mulai aware ya, sehingga berhati-hati dan waspada kalau mulai muncul tanda-tanda yang tadi. Oke, dokter. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Untuk yang tadi di video ada tentang cuci hidung ya, dok. Nah, Ya.
cuci hidung itu sendiri dilakukannya sampai berapa lama gitu? Oke, jadi untuk cuci hidung, jadi cuci hidung itu manfaatnya ada banyak sekali ya, dan penggunaannya tidak terbatas pada pasien yang rinitis alergi. Khusus pada pasien rinitis alergi, cuci hidung bisa dilakukan 1 hari sekali, terutama pada sore atau malam hari menjelang tidur. Kenapa kok harus sore atau malam hari? Jadi ternyata reaksi alergi itu paling sering atau paling banyak muncul itu pada malam hari. Jadi untuk menghindari masih terdapatnya partikel di dalam hidung yang bisa menimbulkan reaksi alergi, kita melakukan cuci hidung di malam atau sore hari. Seperti itu. Apakah harus dilakukan terus-menerus? Tidak harus. Jadi selama reaksi alerginya muncul, cuci hidung bisa dilakukan untuk mengurangi kekambuhan dan mengurangi derajat atau beratnya gejala dari pilek alergi ini. Tapi setelah sudah tidak ada gejala, cuci hidung bisa di-stop dulu, dihentikan, nanti bisa dimulai lagi saat timbul gejala. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Lalu ada lagi dokter pertanyaan dari yang di Instagram dokter. Anak saya dikatakan memiliki sekat hidung yang tidak lurus dok. Apakah itu ada hubungannya dengan alergi atau memang itu yang berbeda gitu? Perlu dioperasi atau tidak gitu dok? Ya, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Jadi pada pasien atau putra-putri yang sekat hidungnya tidak lurus atau bengkok seperti itu ya, dikenal dalam bahasa medis sebagai septum deviasi, itu tidak ada kaitannya dengan alergi. Jadi hidung yang bengkok atau sekat hidung yang tidak lurus bisa disebabkan karena bawaan dari lahir, jadi proses pada saat kehamilan ataupun persalinan, atau bisa juga karena trauma, jadi pernah jatuh, pernah hidungnya terpukul, atau terkena benda yang agak lumayan keras seperti itu, sehingga sekat hidungnya menjadi bengkok. Nah, pada pasien yang sekat hidungnya bengkok disertai dengan rinitis alergi, keluhan akan menjadi jauh lebih berat. Jadi, bukan penyakit yang merupakan sebab akibat, tapi bisa memperberat gejala. Pada sekat hidung bengkok, karena ini adalah struktur anatomi, tentu saja terapinya atau penanganannya harus dilakukan tindakan operasi. Tapi ayah bunda nggak usah khawatir, tidak semua sekat hidung yang tidak lurus itu harus dioperasi. Jadi hanya pada kasus-kasus tertentu, di mana sekat hidung yang tidak lurus itu menimbulkan gejala hidung tersumbat yang berat sehingga mengganggu kualitas hidup putra-putrinya, atau pada keadaan di mana sekat hidung yang tidak lurus itu menyebabkan rhinosinusitis atau sinusitis tadi, ataupun memperberat kejadian atau penyakit pilek alergi yang diderita putra-putrinya. Sehingga kalau pada keadaan normal atau sekat hidungnya tidak lurus tapi tidak ada keluhan, biasanya tidak perlu operasi. Jadi jawabannya tidak selalu harus dilakukan tindakan operasi. Ya dok, terima kasih dok. Tetap harus konsultasi ya dok ya dengan dokter Ana gitu. Iya, silakan konsultasi. Selanjutnya dokter, ada pertanyaan, apakah pilek alergi tersebut bisa berubah menjadi asma dok ke depannya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi pada anak-anak sebetulnya penyakit alergi itu tidak hanya satu ya. Jadi kita kenal ada 3 manifestasi atau yang dimunculkan dari alergi. Yang pertama adalah pilek alergi, yang kedua adalah asma, yang ketiga adalah dermatitis atopi atau ruam-ruam kemerahan pada kulit yang disebabkan karena alergi. 3 penyakit ini bisa berjalan bersamaan,
bisa munculnya bergantian seperti itu. Jadi pada pasien-pasien yang anak-anak yang waktu kecil, waktu bayi itu sering kulitnya ruam-ruam kemerahan karena alergi susu misalnya, itu cenderung setelah berusia lebih besar bisa menjadi atau berkembang menjadi rinitis alergi ataupun asma. Pada pasien-pasien dengan pilek alergi itu bisa juga nanti suatu saat akan menjadi asma atau putra-putri tetap saja hanya pilek alergi. Tapi antara kahum nasi di bagian hidung dengan paru-paru itu adalah satu saluran yang mempunyai pelapis yang sama prinsipnya sebetulnya. Sehingga kalau ada reaksi radang di bagian hidung, itu biasanya menimbulkan reaksi radang juga di bagian saluran nafas bawah sehingga memicu terjadinya asma. Kalau putra-putri ayah bunda memang sudah mempunyai asma sejak kecil, perlu diwaspadai apabila pileknya tidak sembuh-sembuh karena bisa jadi nanti asmanya menjadi sering kambuh seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lagi dokter, apakah alergi itu masih bisa dicegah gitu dok? Maksudnya supaya seorang anak tidak terkena alergi atau memang tidak bisa dok? Iya, agak sulit ya kalau untuk mencegah agar tidak terjadi alergi. Tapi sebetulnya memang kalau dulu mungkin untuk kejadian alergi itu tidak banyak ya Dokter Febri. Sekarang mungkin jauh lebih banyak karena memang pada prinsipnya alergi itu dipengaruhi juga pada kondisi seseorang. Jadi di dalam tubuh kita ada suatu keseimbangan di mana kita bisa menjadi lebih cenderung menjadi alergi atau cenderung untuk sering sakit karena infeksi. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan di situ, makanya putra-putri ayah bunda bisa menjadi manifestasinya lebih ke arah alergi. Untuk mencegahnya mungkin sulit karena alergi ini juga terkait pada genetik ya, jadi dipengaruhi juga dari faktor keturunan. Kalau memang dari keluarga ada yang alergi, itu kemungkinan putra-putrinya menjadi alergi lebih besar. Ayah bunda yang mempunyai alergi bisa menurunkan sekitar 80% ke putra-putrinya untuk menjadi alergi juga. Sedangkan apabila ada saudara yang mempunyai alergi, itu menimbulkan kemungkinan 50-60% untuk putra-putrinya menjadi alergi. Jadi memang karena keterkaitan keturunan ini sangat kuat, jadi agak sulit untuk dihindari atau dicegah tadi. Oke dok, terima kasih dokter. Jadi tetap masih banyak faktor yang lain ya dok ya untuk pencegahannya yang seperti penyakit lain tidak bisa ya dok? Iya, yang bisa dicegah adalah kekambuhannya atau manifestasi klinisnya, Dokter Febri. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya kalau putra-putrinya alergi, selama bisa menghindari, itu insya Allah tidak akan muncul gejala-gejala untuk alerginya. Oke dokter. Lalu ada pertanyaan lagi dokter, untuk penyakit ini, pilek alergi ini, apakah nanti bila seorang anak terkena saat kecil itu ada progresnya gitu dok? Maksudnya semakin besar dia akan semakin berat atau gimana dokter? Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya untuk pilek alergi ini ada derajat yang ringan, ada derajat yang sedang berat. Jadi pada derajat yang ringan biasanya putra-putri ayah bunda tidak mengeluhkan adanya gangguan aktivitas sehari-hari, tidak mengeluh kalau bermain jadi terganggu ataupun tidurnya juga tidak terganggu. Tetapi pada kondisi yang dimana reaksi radangnya tidak pernah sembuh, jadi terus-menerus seperti itu ya, tentu saja akan menimbulkan atau menjadi dampak derajatnya menjadi memberat. Sehingga memang perlu sekali kita melihat atau mengamati ya putra-putrinya apakah memang pilek alergi yang diderita ini
munculnya jarang-jarang, jadi mungkin 1 minggu hanya 1 hari muncul seperti itu, tentu saja tidak akan mengganggu aktivitas. Tapi kalau munculnya sering, hampir setiap hari atau mungkin malah sepanjang hari, keluhan itu muncul, itu perlu segera dilakukan terapi agar nanti tidak menimbulkan dampak yang berat atau tidak menimbulkan gejala yang lebih berat daripada saat ini. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya dok, ada yang bertanya lagi dok. Berarti alergi ini termasuk autoimun ya dok? Ya, kalau autoimun itu mungkin ada pengertian atau definisi yang berbeda ya. Jadi tapi prinsipnya memang sama-sama berkaitan dengan genetik dari pasien. Jadi tidak serta-merta disebutkan sebagai autoimun seperti itu. Terima kasih dokter. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan dokter. Untuk yang selanjutnya dokter, sebelum kita masuk ke take home message nanti dari dokter, untuk pilek alergi ini, apakah nantinya itu selain berkembang menjadi penyakit lain, untuk gangguan kepada tumbuh kembang anak itu sendiri bagaimana dok? Ya, jadi pada prinsipnya kalau pasien dengan pilek alergi, biasanya yang pertama yang bisa kita lihat itu adalah pada wajah pada putra-putri ayah bunda ya. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa gambaran klinis yang bisa dikenali. Yang pertama tadi wajahnya menjadi, bawah matanya menjadi lebih cekung atau lebih hitam atau lebih gelap. Kemudian karena sering bernapas lewat mulut apabila memang hidungnya sering tersumbat karena mungkin pilek alerginya berat gitu ya, jadi sepanjang hari bengkak atau kalau pas malam hari pada saat tidur itu sering bengkak sehingga harus bernapas lewat mulut, itu akan menimbulkan perubahan pada wajah sebetulnya. Jadi karena sering ngowoh gitu ya, mulutnya terbuka, otomatis rahang itu bagian atas akan lebih kecil, jadi mulut atau dari profil yang tampak, jadi putra putri ayah bunda jadi ngowoh terus seperti itu. Tentu saja itu secara estetik mungkin jadi tampak kurang nyaman dilihat gitu ya. Lo kok jadi ngowoh terus, kok nggak bisa napas lewat hidung aja seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk tumbuh kembang sendiri, sebetulnya pilek alergi tidak menimbulkan dampak langsung pada tumbuh kembang. Tetapi pada beberapa kasus di mana sudah terjadi komplikasi, tadi kita lihat ada tonsilitis ya, radang amandel yang kronik, apalagi yang tonsilnya atau amandelnya besar menutupin rongga mulut, itu bisa menimbulkan keluhan atau gangguan makan pada anak. Anak-anak jadi males makan, jadi biasanya berat badannya nggak bisa naik karena mau makan buat anak-anak itu suatu hal yang tidak mengenakan karena makanan masuk tapi terus ganjel di dalam tenggorok, jadi mereka jadi males makan. Tentu saja itu berpengaruh pada tumbuh kembang dari putra-putri ayah bunda, sehingga memang pada beberapa kasus terutama pada pilek alergi yang sudah menimbulkan komplikasi perlu segera dilakukan terapi yang maksimal sehingga nanti tidak berpengaruh yang lebih lanjut misalnya untuk perkembangan putra putri ayah bunda selanjutnya. Terima kasih dokter. Untuk masih ada 3 pertanyaan lagi dok sebelum kita tutup dokter. Untuk pilek alergi ini dok, apabila anak harus meminum obat terus-menerus, apakah ada efek samping dokter yang bisa ditimbulkan dok? Apakah tidak bahaya? Gitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, yang paling seringnya dikhawatirkan oleh ayah bunda tentu saja penggunaan terapi yang jangka panjang seperti itu ya. Padahal kita tahu alergi itu sulit untuk sembuh. Jadi memang untuk
terapi pada alergi sebetulnya secara yang sudah dibuktikan ya secara medis itu beberapa obat itu memang aman digunakan jangka panjang. Seperti tadi yang saya sampaikan untuk antihistamin. Jadi ada jenis-jenis yang bisa disesuaikan dengan usia putra-putri ayah bunda ya. Jadi belum tentu obat yang bisa digunakan pada ayah bunda bisa digunakan pada putra-putrinya. Yang jelas untuk dosis pasti akan berbeda. Kemudian jenis terapi yang bisa dipakai untuk jangka panjang dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi itu adalah penggunaan semprot hidung. Jadi ayah bunda mungkin kalau mendapatkan terapi dari dokter anak atau dokter THT-nya untuk penggunaan anti alergi, antihistamin yang diminum ataupun obat semprot hidung itu tidak usah khawatir selama penggunaannya diawasi oleh dokter itu biasanya tidak menimbulkan dampak negatif pada putra-putrinya. Jadi penggunaan 1 bulan sampai 3 bulan itu biasanya masih dinyatakan aman selama dalam pengawasan. Terima kasih dok, berarti tetap harus sesuai anjuran ya dok ya? Iya, yang penting adalah atas sepengetahuan dokternya yang penting itu mungkin ya dokter Febri. Iya, tidak menghentikan dan tidak beli sendiri gitu nggak dok ya? Iya, nanti pas beli sendiri, di stop sendiri, digunakan sendiri nanti kurang sesuai untuk dosis ataupun kurang sesuai untuk lama penggunaan. Terima kasih dok. Jadi mungkin sekarang ayah bunda sudah mulai terbuka ya dok, tidak selamanya yang jangka panjang itu berbahaya dan nggak selamanya alergi itu tidak bisa disembuhkan. Memang kita bisa mengontrol gitu dok ya, bisa dicegah dan untuk mengurangi dampak-dampak yang bisa terjadi ke depannya gitu. Untuk ini mungkin ada ayah bunda yang baru bergabung gitu dok, menanyakan yang tentang hampir sama dokter dengan sebelumnya tentang penggunaan alat dokter yang masuk ke hidung tadi. Jadi ada yang menanyakan untuk penggunaan alat yang dimasukkan ke hidung tapi bukan berupa cuci hidung dokter. Apakah itu cukup bermanfaat atau tidak gitu? Ya, jadi penggunaan obat untuk hidung atau yang kita sebut obat topikal untuk hidungnya itu sebetulnya ada 3 macam ya ayah bunda. Jadi nanti perlu diperhatikan obat yang sedang dipakai oleh putra putrinya atau yang diresepkan oleh dokter itu apakah berupa cuci hidung. Cuci hidung itu selain tadi yang saya sampaikan di video, kalau itu kan menggunakan spet atau jarum suntikan tanpa jarum seperti itu. Bisa juga biasanya produk-produk yang sudah bermerek itu menggunakan seperti botol spray seperti itu. Kemudian obat kedua yang dipakai untuk hidung itu bisa berupa obat untuk yang kita kenal sebagai nasal steroid atau memang digunakan untuk mengurangi radang di dalam hidung. Nah, pada penggunaan nasal steroid itu bisa dipakai jangka panjang. Jadi memang cara pakainya dan kapan pemakaiannya itu berbeda dengan yang cuci hidung. Kemudian obat yang ketiga yang mungkin ayah bunda juga pernah diberikan resep ataupun pernah melihat ya untuk di apotek seperti itu adalah obat untuk yang kita kenal sebagai dekongestan yang diteteskan atau disemprotkan ke hidung. Nah, untuk obat yang ketiga ini fungsinya memang mengurangi bengkak secara cepat, tetapi tidak diperbolehkan untuk digunakan jangka panjang. Nah, jadi nanti saran saya tetap untuk penggunaan obat yang dipakaikan ke hidung itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Karena kalau obatnya memang aman, memang bisa dipakai jangka panjang, nanti tidak ada efek samping. Tapi khusus tadi ya obat yang terakhir, obat nomor 3 itu ada restriksi atau batasan penggunaan karena dia akan menimbulkan efek samping pada penggunaan jangka panjang. Nah, ayah bunda harus berhati-hati
mencermati betul obat yang sedang dipakai putra-putrinya yang mana. Seperti itu, Dokter Febri. Terima kasih Dokter Ana untuk penjelasannya. Tidak terasa dokter sudah hampir 1 jam kita sharing bersama tentang pilek alergi ini. Dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda, kegalauan ayah bunda. Mungkin dokter dengan banyaknya keluhan atau dampak yang mungkin bisa terjadi dan tata laksananya pun bisa bermacam-macam ya dokter. Iya. Mungkin dari dokter Ana bisa menyampaikan untuk take home message dokter untuk pesan kepada ayah bunda tentang topik kita hari ini dokter. Ya, terima kasih. Jadi mungkin take home message-nya yang pertama adalah ayah bunda harus bisa mengenali gejala pilek alergi pada putra-putrinya. Mudah sekali untuk dikenali ayah bunda. Yang pertama gejalanya sering bersin, yang kedua hidungnya gatal sehingga putra-putri sering menggosok-gosok atau kucek-kucek hidung seperti itu ya. Kemudian yang ketiga putra-putrinya sering pilek dengan ingus yang encer. Dan yang keempat, sering mengeluhkan hidungnya tersumbat atau suaranya menjadi bindeng. Kemudian apabila memang putra-putri ayah bunda mempunyai pilek alergi, beberapa hal yang berikut akan saya sampaikan perlu diwaspadai dan memerlukan penanganan dokter. Yang pertama adalah apabila putra-putri ayah bunda mengeluhkan kurang pendengaran atau dari gurunya menyatakan putra-putrinya mungkin perlu diperiksakan karena responnya misalnya untuk mengikuti pelajaran menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, apabila putra-putri ayah bunda sering tidur mengorok. Nah, itu harus diwaspadai karena mungkin sudah terjadi komplikasi ke arah sinusitis, ke arah amandel yang membesar, adenoid yang membesar, sehingga mengganggu saluran nafas bagian atas. Dan yang terakhir, bila putra-putri ayah bunda sering sekali mimisan, walaupun mungkin mimisannya sedikit-sedikit kemudian berhenti sendiri, sebaiknya segera diperiksakan karena mimisan yang berulang bisa jadi merupakan salah satu pertanda bahwa putra-putrinya mempunyai pilek alergi yang tidak tertangani. Itu saja mungkin dari saya untuk ke depan apabila memang putra-putrinya mempunyai pilek alergi, yang utama harus diperhatikan ayah bunda adalah menghindari penyebab sehingga tidak memerlukan pengobatan jangka panjang ataupun memerlukan tindakan operasi. Mungkin demikian dari saya, Dr. Febri. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih dokter sudah berkenan untuk bergabung dengan kami dokter untuk minggu ini dalam rangkaian acara weekend lecture kami. Sudah cukup banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan seputar pilek alergi. Kepada rekan-rekan ayah bunda yang mungkin masih mau mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan, nanti akan kami teruskan ke dokter gitu nggak dok. Untuk selanjutnya untuk acara weekend lecture minggu depan masih dengan topik besar yang sama yaitu autoimun dan alergi pada anak. Di sini kita juga akan bergabung dengan divisi lain, lintas divisi dengan divisi kulit. Jadi diharapkan kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian kalau memang ingin bergabung dengan topik yang tidak kalah menarik. Kepada Dokter Ana, terima kasih dokter untuk waktunya. Saya sampaikan semoga sehat selalu Dok di masa ini. Dan untuk rekan-rekan semua, ayah bunda jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan supaya kita bisa menjalani pandemi ini dengan baik. Terima kasih dokter untuk waktunya, untuk rekan-rekan dan ayah bunda, kami pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Semoga sehat selalu.